إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama, kami wasiatkan kepada diri kami, khususnya dan umumnya kepada kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Pada kesempatan kali ini, khotib menyampaikan sedikit banyak betapa pentingnya kita mempunyai sifat jujur di kalangan manusia. Jemaah Jumat dan dirahmati oleh Allah, seorang muslim wajib berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan. Sebab sesungguhnya kejujuran itulah yang akan mengangkat seorang ke derajat yang lebih tinggi, baik di hadapan Allah lebih-lebih di sisi manusia. Apa itu jujur atau apa itu siddiq? Yaitu kejujuran adalah menyelesaikan antara tampak dan ketersembunyian yang di belakang di dalam manusia ataupun yang disembunyikan dari mereka. Atau secara mudahnya jujur itu adalah berbicara yang sesuai dengan kenyataan. Kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia. Karakter jujur ini akan mendekatkan kecuali pada diri orang yang memiliki hati yang lurus. Oleh karena itu Allah memerintahkan hamba-hambanya akan selalu mendekatkan diri bersama orang-orang yang jujur setelah diperintahkan dan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kejujuran adalah akhlak yang dimiliki oleh para nabi. Baik kejujuran ini karakter pertama yang selalu tampak pada diri sejak sebelum diutus sebagai seorang nabi. Dengan bertukar akhlak kejujuran ini, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi segala bentuk kedukaan yang telah menyeret manusia menuju jurang kehinaan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad,
kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang Nabi. Al-Quran Surah Maryam ayat 41. Juga disebutkan tentang perjalanan Nabi Ismail dalam Al-Quran. Jelaskan Allah berfirman, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Dan sebutkanlah Muhammad Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seseorang yang benar janji sesuai dengan Rasulullah dan Nabi-Nya. Al-Quran Surah ayat 54. Karena betapa mulianya manusia yang memiliki sifat jujur, inilah sampai orang jujur pun tak berkutik manakala bersaksi dengan mereka. Bahkan mereka pun akhirnya harus mengakui kejujuran orang tersebut, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ mustahil jika para nabi yang wajib diketahui orang Islam itu 25. Kalau masuk nabi kita, mustahil jika Nabi Muhammad itu adalah orang yang dusta. Maka para nabi itu wajib mempunyai sifat jujur, lebih-lebih manusia seperti kita yang sedang ada pada ini. Yang Nabi Muhammad yang dimakai Allah, jujur itu memang berat. Apalagi ketika kondisi kita terlanjur terbiasa berdusta. Kenapa? Karena memang kejujuran itu sebenarnya bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seorang yang positif dan kuat. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha mengarahkan segala daya upaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kedustaan. Dan setan telah mempersesatkan jurang kedustaan itu sedemikian rupa, sehingga siapapun yang terjerumus ke dalamnya itu akan sulit keluar dan lingkaran jurang tersebut. Tujuan setan hanya satu, yaitu menghancurkan kepribadian positif manusia sehingga ia tersesat selama-lamanya. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu rajulun yasduqu wa yataharra sidqa hatta yudhar ila Allah siddiqan." Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan perilaku kepada kebaikan, yang mana kebaikan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia diutus di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Begitu sebaliknya, bagaimana dampak negatifnya ketika kita selalu berdusta ketika kita punya jabatan, maka dari situ kita menjadi pemimpin yang jujur, menjadi orang-orang yang selalu berjujur. Bagaimana kata Nabi, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa ma yazilu rajulun yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhiban. Dan jauhilah oleh dari semua sifat dusta, sifat keji, karena sungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya dalam keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa itu dusta? Apa yang kita kenal dengan al-kibru, yaitu berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak kejujuran, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selalu mendapatkan ketenangan hati. Jaminan ini telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, "Datna yuribu ila ma la yuribu, fa inna sidqa tu'maniyatun wa innal kadhiba ribatun." Tinggalkanlah segala yang meragukanmu kepada segala yang tidak meragukanmu, karena sungguhnya kejujuran itu membawa kepada ketenangan, dan sungguhnya dusta akan membawa kepada kita ke dalam keraguan. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk anak-anak kita, keluarga kita, menjadi orang-orang yang ahli jujur, menjadi orang yang bersungguh, dan semoga kita semua dijauhi
dijauhi dari sifat licik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا واستغفر لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وعلم فنزله المكارم بجلالك وكمالك وأشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وأنزل شهادة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقنا الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين حكماء ومحكومين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وفك أسرانا وأسرهم واغفر لموتنا وموتاهم وألف بيننا قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت نفوسنا طرفها وزكها حتى خير من زكاها حتى وليها ومولانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذا البلد الآمن مطمئنا قائما بشريعتك وحكمك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والجلال منها والسلامة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإسلام وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم جل ذكره وأقيموا الصلاة.